Eh, Selamat berjumpa kembali di perkuliahan ke-7. Gimana kabarnya? Akhirnya nanti kita kuliah online terus sampai ke UAS. Jadi dinikmati terus saja perkuliahan online-nya. Dan nanti tolong untuk UTS, harap untuk mengikuti prosedurnya, jangan sampai terlambat, termasuk dengan penamaan filenya, jangan sampai ada yang salah. Karena nanti kalau penamaan file ada yang salah, soal jawabannya tidak dikoreksi dan harap disiapkan lagi untuk Mektan, yaitu grafiknya. Nah, saya akan memulai perkuliahan hari ini agak singkat saja untuk penjelasan contoh soalnya, karena awalnya saya pikir tidak ingin merekam, tapi sepertinya harus ada sedikit penjelasan supaya lebih paham. Kita ke catatan kuliahnya. Oke. Nah, pada ini, catatan kuliah di minggu ini, saya mereview kembali pada pertemuan kita mulai dari pertemuan ketiga. Kenapa? Karena di pertemuan ketiga itu saya sudah menjelaskan tentang distribusi tegangan. Nah, ini yang kemarin di minggu lalu saya memang agak sedikit kebut untuk menjelaskan ke pengujian konsolidasi sampai ke penurunan konsolidasi. Baik, saya menjelaskan bagaimana kamu menghitung indeks kompresi, indeks CCCS, menghitung koefisien konsolidasi, nilai CV-nya. Nah, hari ini itu saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kamu akan menghitung tegangan overburden sampai ke saya benarkan dulu jawabannya untuk soal yang saya bagi. Untuk di Mektan P adalah di minggu ke-5, sedangkan di Mektan V adalah di minggu ke-6. Saya ulangi lagi bahwa nanti delta P harus menghitung distribusi tegangan adalah bergantung bebannya, trapesium, plat, atau lingkaran. Kemudian di P0, di tegangan overburden, adalah tegangan yang diakibatkan oleh berat tanah itu sendiri sesuai dengan ketebalan atau sesuai dengan titik peninjauannya di dalam lapisan tanah. Nah, rumus dasarnya itu sama dengan tegangan vertikal, yaitu gamma dikalikan H, gamma dikali tebalnya, atau tegangan overburden efektif nanti dipakai jika kamu menemukan gamma satnya di bawah muka air tanah. Ini saya berikan beberapa contoh cara menghitung tegangan overburden. Nanti kamu UTS-nya sampai di tegangan overburden, sampai di mana kamu akan menghitung berapa besarnya tegangan overburden di beberapa lapisan tanah. Kalau saya punya beberapa lapisan tanah, misalkan ada lapisan contoh pertama dan contoh kedua nanti, pada contoh pertama lapisan tanahnya hanya setinggi H1, setebal H1, sehingga tegangan overburdennya adalah cukup dengan gamma T dikali dengan H1-nya. Kemudian, untuk yang selanjutnya, di lapisan kedua, maka dari titik peninjauannya, itu juga harus dilihat. Ini ada titik 1, 2, dan 3. Jadi perhatikan tegangan overburdennya. Kalau ini di dasar berarti tidak ada masalah. Tapi di setiap lapisan tanah di bawahnya itu mengalami konsep terbebani oleh tanah di atasnya. Itu adalah konsep tegangan overburden. Kemudian nanti kalau misalkan di tengah-tengah atau di bawah, lihat di sini penjelasan saya. Kalau di tengah berarti adalah setengah dikali hanya untuk lapisan pertama. Untuk di lapisan kedua, karena dia terbebani dari atas full seluruhnya, maka sebenarnya dia adalah di lapisan kedua adalah dari lapisan pertama ditambah dengan titik tinjauan yang di lapisan kedua adalah di tengah-tengahnya, maka setengah H2 dikali dengan gamma efektif karena dia di bawah muka air tanah, ada gamma saturated. Oke, kita beralih ke latihan soal yang pernah diberikan pada minggu ke-6 atau minggu ke-5. Nah, pada soal nomor 1 dan nomor 2 nanti saya akan memberikan bahasan per poinnya saja. Jadi saya akan mengambil untuk pembahasan nanti sampai dengan penurunan konsolidasi. Hal apa sih yang akan kamu butuhkan nanti? Nah, di soal nomor pertama itu saya ada bangunan dengan dasarnya adalah persegi. Nah, ini agak rumit. Kenapa? Karena titik tinjauannya ini ada yang di luar dari tidak simetris di tengahnya, maka kita harus meninjaunya. Biasanya kalau anak-anak yang meraba itu dia akan kebingungan kalau di perhitungannya adalah seperti ini. Misalkan di titik A kamu punya Z, ya kan? Z-nya adalah karena A-nya adalah di tengah. Oh, sorry, bukan Z-nya 7,5 ini berarti. Z-nya adalah tengah-tengahnya adalah 4,5 ditambah 1,5 adalah 6. Z-nya adalah 6, sorry. Terus habis itu ini saya kasih komen nanti di filenya. Kemudian
B-nya juga sama. Nah, paling gampang tuh sebenarnya mengidentifikasi dari titik A, B, C-nya ini ternyata dia ada di mana, di luar dan di dalamnya. Nah, paling gampang nanti membuat tabel seperti ini, titik A. Ini kedalamannya harusnya adalah sesuai dengan yang tadi ya, titiknya, bukan ini titik C-nya benar, Z-nya adalah 11, titik A-nya saja yang salah, karena titik A ini berada di tengah dari 3, berarti setengah, ditambah 4,5 menjadi 6. Nah, L-nya, L dan B itu kan terbalik komponennya, maka bisa dilihat dari ini, titik A ke persegi ini ada jarak 5 dan 9, maka ini adalah keseluruhannya. Kemudian nanti di titik C juga sama dari 7 dan 9 keseluruhan dari perseginya. Oke, sama sebenarnya kalau kita mau meninjau si yang lainnya. Misalkan dari titik A, titik B yang kecil ini, titik B yang kecil, titik lingkaran yang kecil, sorry bukan titik B yang kecil, ini berarti dari titik A ke sini, berarti berapa ini? A, 5, kalau dari sini ditambah 2,5, berarti 7,5, 7,5 ditambah 3, 10,5. Oke, berarti ini nanti akan saya ganti yang kecilnya ini di sini. Terus habis itu, nah titik B yang di sini dia ada di tengah menjadi 4 kali nilai I. Titik C berarti 7 ditambah 2,5 ditambah dengan 3 berarti 9,5, 12,5. Oke, akan saya revisi lagi ini. Yang di sini. Nanti akan saya beri komen. Lalu kemudian nanti kalau kamu bikin bentukan yang sini ada persegi kecil sama persegi besar, nanti dilihat ini 4 kali nilai I karena dia letaknya di tengah, terus ini ada 2I, 4I, karena sebenarnya kalau dari persegi besarnya titik B-nya itu sepertinya tidak di tengah-tengah, karena kalau dilihat dari depan, di awalan ini sebenarnya 9 itu dari pojok sini ke sini. Nah, titik B ini ada 4 dan ada 5. Maka sebenarnya dia simetris, tidak simetris. Jadi dia 2 kali I, 4 kalinya di sini, separuh-separuh, 4 dikali dengan ininya adalah berapa? 3. Tentunya ada 3. Kalau kamu misalkan mau langsung 2 kalinya boleh sih, langsung pakai jarak 6, nggak apa-apa, masalah. Tapi kalau saya menggunakan titiknya ada 3 sama 3, supaya kamu 2 kali I, 2 kali I, dikali Q. Nah, Q-nya ini tetap dalam bentuk Q. Baru nanti dari yang besar tadi dikurangi dengan tegangan yang kecil. Oke, ke timbunan. Nah, timbunan itu kemarin ada yang bertanya, apa Bu bedanya? Enggak, yang berbeda itu adalah cara menghitungnya. Di nilai A dan B. Nah, di timbunan yang besar ini seolah-olah ada 2 bentuk timbunan besar dan timbunan kecil. Di timbunan pertama, karena perbandingannya adalah 1:2, maka nilai A-nya adalah 10. A itu adalah dari pucuknya ini, ditarik ke bawah sampai ke ujungnya ini. Ini adalah jarak horizontalnya dari A. Ini adalah 10. Kemudian dari sini ke sini, dia adalah 15 meter. Berarti di sini adalah 10. Berarti B pada timbunan pertama adalah 15. Kemudian yang di atas, karena ini tingginya adalah 2 dengan kemiringan 1:1,5, maka A-nya adalah 3. Sudah dihitung ya, 1,5 kali 2 sama dengan 3. Terus habis itu di sini ada 3, berarti kalau 15 all di sini adalah 3 di atasnya, karena 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Berarti totalnya semuanya adalah 15. Nah, karena titik A ini adalah tidak simetris, baik pada timbunan atas dan timbunan bawah, maka di timbunan bawah atau di timbunan pertama, nilai B yang pertama itu adalah penjumlahan dari ini. 3, oh salah. 3-nya, ini B-nya adalah 3, kemudian yang di sini adalah, harusnya adalah 12. Tapi tidak begitu, karena di sini adalah ada 3 di sini, nih, di sini 3, dan di sini ditambah 3, menjadi 6, 3 tambah 3, sisanya adalah 9, ini yang benar. Oke, A-nya tetap adalah 10, kemudian B yang di atas, ini yang berbahaya, karena kalau kamu baca di sini, titik A itu adalah terletaknya di bawah ujungnya di sini, sehingga titik B yang pertama itu adalah 0, karena kenapa? Titik tinjauannya si A ini, A-nya ini adalah mepet di ujung, sehingga B di sebelah sini adalah 0, tidak ada, tapi B di sebelah kanan, dia adalah sisanya adalah 3, karena tadi sudah dikurangi dari 3,
3 dan 3. Berarti sisanya kurang 1. Karena 15 kalau dibagi ada 4 kali 3 sama dengan 12, kurang 1 menjadi 3. Jadi ini adalah untuk yang timbunan kecil. Nah, sehingga tetap akan sama bentuknya seperti ini. Nanti kamu hitung ya, coba nanti ini diperbaiki dulu sampai baik dengan bentuk tabel yang seperti ini, dianalisis, kemudian silahkan dilanjutkan dengan menghitung tegangan overburden baik di soal nomor 1 dan di soal nomor 2. Ya, harap dihitung kembali. Terima kasih.